75 juta Ya, kan seminggu. kurang lebih Ya. sekitar segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hafiz ya. Ya, Saya manggilnya Kang apa nih? enaknya aja. Biasa sih dipanggil Kang Hafiz. Oh, Kang gitu. Hafiz. Karena ya Oke. di Sunda lah ya, Oh Karawang. iya, sekarang Kerawang ya. Ya, Ngomong-ngomong Kang Hafiz ini asli Kerawang apa mana ya? gue asli Karawang, tinggal di Karawang, gede di Karawang, kemudian sekarang ya berkarya dah di Karawang. Berkarya di Kerawang ya. Berkarya. Iya, jadi podcast saya ini kebetulan kayak mengangkat sesuatu hal yang beda sih Pak. Iya kan? Siap. Sekarang saya lihat nih, sorry umur berapa sekarang? Umur masih 28. Masih 28 Masih tahun 28. ya. Tapi sekarang udah mempunyai sebuah bisnis ya. Ya, alhamdulillah. Ya, itu kan bisa dilihat di kaosnya kan Akikah Al Hafiz nih, berarti di bidang akikah toh? Di bidang akikah, Oke. terutama di bidang peternakan sih inti. Lebih ke bidang peternakan. Peternakan ya? Peternakan. Tapi emang punya basic peternakan gitu Pak? Alhamdulillah selama 4 tahun kemarin gue sekolah di IPB. Jadi IPB. abis lulus langsung berkarir di peternakan. Awalnya tuh pakai cara apa Kang gitu? Nah, untuk mempromosikan sebuah produk yang saya lakukan, karena saya memang senang di dunia digital gitu ya. Jadi semua media promosi yang saya gunakan saat itu dan sampai saat ini juga gitu ya, saya menggunakan promosi digital. Marketing berarti ya? Digital marketing gitu ya. Soalnya dulu pernah coba juga yang offline-nya nyebar spanduk, pasang stiker di mana-mana gitu kan. Ternyata feedbacknya kurang gitu kan. Setelah saya belajar mendalami dunia digital lebih masif lagi, alhamdulillah sampai saat ini promosi di media digital masih saya gunakan. Oh, berarti sampai saat ini lebih banyak feedback dari digital Betul. ya bahkan gitu ya daripada offline itu sendiri ya. Betul, karena sekarang masyarakat sudah banyak megang handphone, hampir setiap waktu, setiap menit masyarakat pasti lihat handphone. Jadi saya di situ promosinya. Berarti emang kita tuh terjun langsung ke pasar di mana masyarakat senang pakai handphone gitu Betul, ya Kang ya. betul. Jadi emang lebih ke marketing aja sekarang, Betul, digital marketing ya. digital Kang, ya? marketing aja saat ini. Tadi Akang bilang setelah memasarkan produk dari peternak, Akang bisa tuh beli domba sendiri gitu. Iya, ya? alhamdulillah. Itu modal awal berarti kan. Modal Itu awal berapa domba, itu awalnya Kang? 2 domba. 2 domba. 2 Senilai ekor. berapa? 2 ekor saat itu ya adalah 2 juta. Senilai 2 Nah, juta per ekornya ya? 1 juta waktu Per itu, ekornya per 1 ekor juta. 1 juta. Kemudian jadi punya 2 ekor kan saat itu. Ya udah, dari situ 2 ekor itu dijual dari 2 juta selama setahun tuh nggak langsung banyak gitu kan. Paling nambahnya jadi 6 apa 10 ekor gitu Selama kan. 1 tahun. Selama 1 tahun. Karena sebagian modal ya buat keperluan pribadi gitu kan. iya, Buat benar. kehidupan sehari-hari gitu kan. Karena setelah lulus kuliah saya sudah stop dari orang tua gitu ya, artinya saya udah nggak minta uang lagi. Iya. Jadi habis lulus saya langsung berusaha sendiri. Jadi ya kalau mengenang masa-masa lalu tuh ya lumayan gitu kan perihnya. Bahkan buat bensin nganterin orderan aja saat itu susah gitu kan. Oh, berarti siap antar ya, diantarkan Iya, ke tempatnya langsung kita ngirim. ya. Peluang apa sih Kang yang Akang lihat dari bisnis akikah ini? Apa? Tentu ada peluang dong. Wah, ternyata di sini di Kerawang ini mungkin bisnis akikah belum banyak mungkin ya. Terus kemudian akikah adalah suatu kewajiban ya bagi umat muslim gitu kan. Dan itu kan peluang yang bisa diambil gitu ya. Apakah Kang Hafiz melihat peluang itu apa peluang yang lain Kang? Jadi ketika masa kuliah itu saya sama sekali nggak melirik bisnis domba. Nah, itu kan Sama sekali saya nggak melirik gitu kan. Nah setelah lulus dan saya belajar sama peternak-peternak gitu kan. Wah ternyata permintaan yang besar itu akikah gitu kan. Ada apa nih gitu kan. Ternyata memang di masyarakat, karena kan dunia kampus tuh saya nggak terlalu mengenal akikah segala macam ya. Kita fokus belajar, berprestasi di kampus. Setelah lulus ya kita berkehidupan di masyarakat. Setelah saya teliti, saya amati ternyata permintaan akikah di masyarakat besar gitu kan. Ketika diakumulasi ternyata ya ada 100 anak aja masuk orderan itu ya lumayan gitu. Benar. Jadi ya lumayan lah, dari situ ada peluang. Sekarang ini tingkat Kang Hafiz emang berani berbeda gitu ya. Iyalah, karena harus. mungkin teman-teman seangkatan Kang Hafiz mungkin paling hanya beberapa yang jadi usaha gitu ya. Ya, hanya dihitung jari Hanya kayaknya. itu jari ya. Hanya dihitung jari. Dari sekian puluh mungkin ya, cuma 3 atau 5 orang Ya, gitu kan. mungkin ada ya sekitar 5 orangan 5 lah. orang. 5 Gaji sampai berapa 10. Kang?
Dulu teman sekelas tuh ada 80-an lah, kalau nggak salah. Sisanya berkarir berkarya di perusahaan kayaknya. Oh, cara pemasarannya Kang, apakah langsung ke orang luar atau memanfaatkan teman-teman dulu nih yang dikenal gitu Kang? Itu kan jadi satu batu loncatan yang sangat penting ya. Betul. Mulai usaha tuh saya mau jual ke siapa sih gitu kan? Itu gimana Kang? Jadi dulu tuh saya menjual jasa akikah saya tuh awalnya ya ke teman gitu ya. Ke teman yang ada di grup-grup WhatsApp. Saat itu sudah ada WhatsApp gitu ya. Kita sebar info promosi akikah dari grup-grup WhatsApp. Ternyata ya alhamdulillah ada yang nyangkut satu gitu kan. Nah, ketika itu sudah mulai ada, saya coba melirik ke offline karena saat itu belum fokus banget di online. Saya fokus di offline juga saat itu. Ya saya cetaklah berbagai macam spanduk, hampir ya 500 spanduk saya udah cetak gitu ya, saya sebar ke seluruh Karawang. Kemudian kerjasama juga sama tukang angkot untuk dipasang di stiker belakang angkot gitu kan. Pasang ke angkot sempat situ juga gitu kan. Ternyata wah ada feedbacknya tapi tidak nutup gitu kan. Ya tidak besar lah gitu kan. Ya setelah itu saya coba beralih ke online. Alhamdulillah saya fokus bisa menghasilkan yang lumayan. Tapi banyak kan ya di Karawang ini usaha akikah banyak kan? Banyak banget. Itu kan tentu banyak persaingan lah ya kan. Istilahnya market kita harus rebutan pasarnya gitu kan ya. Oh jadi apa sih Kang tips yang buat orang itu memilih Al-Hafiz nih kalau saya mau bikin akikah misalnya ya. Kan banyak tuh di Karawang Kang. Apa yang ditawarkan sama Al-Hafiz itu dari dibandingkan yang lain? Kita sih selalu berani beda ya. Itu berani beda. Kita selalu berani beda gitu kan. Artinya pelayanan kita bumbui inovasi gitu kan. Kemudian pelayanannya juga harus tetap maksimal. Seperti apapun permintaan konsumen selalu kita ikuti. Mau datangnya sepagi mungkin, mau datangnya sejauh mungkin kita layani. Sejauh ini alhamdulillah pesanan paling pagi jam 5 subuh pun juga kita antar. Kita antar pesanan paling jauh ke arah Bekasi, Purwakarta, Subang pun juga udah pernah kita antar gitu kan. Selain itu ya ada sedikit kenang-kenangan dari kita gitu kan. Selalu dalam pelayanan kita selalu memberikan hal yang menarik agar konsumen itu akikah merasa puas. Karena akikah itu satu kali seumur hidup loh. Ya, akikah itu satu kali seumur hidup, jadi jangan sampai momen konsumen itu kecewa karena cateringnya telat, karena cateringnya kurang enak gitu kan. Itu yang mereka curhat ke kita. Customer kita banyak yang curhat di akikah yang lain tuh seperti itu gitu kan. Makanya kita coba untuk menuruti keinginan konsumen, kita terus berinovasi memberikan yang terbaik untuk konsumen kita. Berarti emang fokus ke pelayanan ya? Pelayanan. Karena emang orang juga berani bayar lebih ketika pelayanan juga bagus. Betul. Gitu kan ya? Mereka pasti berani lah. Artinya secara harga kita kompetitif. Ya? Kita kompetitif gitu kan, sesuai dengan hasil yang mereka terima. Al-Hafiz sendiri sekarang udah punya berapa karyawan Kang? Karyawan sih kurang lebih sekitar 15 sampai 20 orang lah. 15. Yang fixnya 15 orang. Bisa 20 ketika memang orderan padat gitu ya. Jadi kita meng-hire orang lain gitu kan untuk bantu terutama di bidang dapur. Karena ketika pesanan banyak pasti butuh tenaga banyak juga gitu ya untuk menyiapkan pesanan konsumen. Memberikan manfaat lah. 28. Udah punya 15 karyawan. Alhamdulillah. Ya kan? Dengan itu luar biasa Kang. Makanya nih kenapa saya mau banget wawancara Akang karena ya Akang beda gitu kan, berani beda. Di saat yang lain memilih jalan mungkin cari kerja di perusahaan swasta, tapi Akang udah milih usaha dan alhamdulillah di umur segini gitu ya, 28 udah punya 15 karyawan. Alhamdulillah. Nah, itu keren banget sih kalau kata saya Kang. Karena sejak di kampus tuh dulu sama teman-teman organisasi gitu ya, tagline kita sama, berani beda gitu ya. Karena yang berbeda tidak selalu lebih baik, tapi yang terbaik sudah pasti dia berbeda, gitu kan. Jadi saya selalu memberikan yang terbaik meskipun saya berbeda, gitu kan. Yang lain mungkin berkarir di mana, saya berkarir di masyarakat, gitu kan. Karena saya meyakini bahwasanya yang terbaik sudah pasti berbeda. Gitu. Oke, berarti sekarang nih Kang, kalau boleh tahu ini Pak ya, omset Akang
dalam 1 minggu ya. Oh, minggu. 1 minggu nih, per minggu kita hitungannya. Itu berapa nominal, Kang? Kita Nominal. pakai nominal ya. Berapa seminggu, Kang? Kita coba menghitung deh. Boleh. Paling ya dalam seminggu-minggu ini karena memang lagi momennya rame, per minggu bisa 20 sampai 25 ekor. 25 ekor. 25 ekor. Bahkan minggu kemarin itu nembus di angka 30 ekor. 30 ekor per minggu gitu ya. Per minggu ya. Per minggu ya dari 1 ekor paketnya itu minimal sih kita di harga 2,1 2,1 untuk juta. anak perempuan. Kalau untuk anak laki-laki ya 3,650. Oke lah, kita pukul berarti 1 ekornya di 2.500.000 2.500. Cukup ya? ya. Kali berarti 30 ekor tadi per 30 minggu ya. ekor. Itu udah Ya, coba dihitung 75 juta ya, kan kurang seminggu. lebih Ya. sekitar segitu. Aduh, ini keren banget nih. Ya alhamdulillah karena prosesnya panjang. Wah, itu Prosesnya dia. panjang. Tidak serta-merta kita bisnis hari ini langsung dapat hasil gede hari ini juga, itu tidak. Butuh proses dan perjuangan yang panjang. Mungkin orang melihat saat ini yang enak-enaknya aja Ya, gitu ya, kan. Tapi tidak melihat jeritan-jeritan saya sebelumnya gitu kan. Yang notabene penuh perjuangan lah. Oke, berarti 75 juta per minggu. Per minggu saat saat ini, ini. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Tapi saya mau nanya nih, kalau bisnis peternakan gini, itu kerugiannya apa sih, Kang? Ada nggak sih kayak ya kerugian gitu kan di bisnis ini? Pasti ada dong. Pasti ada, Ya, apa pasti tuh? ada. Namanya bisnis dengan makhluk hidup, pasti yang utama adalah kematian. Oh, kematian. Kematian. Jadi meskipun pendapatan kita, omset kita gede, ya tidak serta-merta memang untuk kita semua. Pasti di belakang itu banyak pengorbanan. Contoh beberapa waktu lalu, ya terhitung 7 ekor kita harus mati mendadak. 7 ekor, 7 ekor gitu kan. Bayangkan saja ketika harganya 1 juta lah paling murah gitu kan. Paling mahal ya 2 juta. Kebayang lah Ya, 10 10 juta, juta ya. loss, hangus, nguap begitu saja gitu kan. Bagi orang-orang yang memang memulai bisnis peternakan melihat kondisi seperti itu, pasti langsung ngedown. Tapi karena saya menyenangi gitu ya, Oh ya, balik lagi ya. menyenangi gitu kan, meskipun perih, tapi kita anggap biasa. Artinya kita harus mengevaluasi apa yang kita kerjakan selama ini sampai domba tersebut ada masalah. Setelah kita tahu penyebabnya, ya kita perbaiki tahun-tahun mendatang jangan sampai. Alhamdulillah itu terjadi di tahun 2017. Selama 2018 ke sini sudah nggak ada masalah lagi. Oh, berarti 2018 itu udah aman. Udah lah aman, ya? udah Karena aman. emang udah tahu nih ya kan Ya, masalahnya. masalahnya apa? Jadi kita belajar dari pengalaman. Hmm, Kita belajar dari pengalaman. Setelah kita tahu masalahnya, kita perbaiki. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. sampai saat ini sampai 75 juta per minggu ya kan? Alhamdulillah. Itu keren banget Kang, asli. Dengan umur 28 tahun 28 karena tahun. awalnya berani berbeda Ya, dari yang lain, Berani berbeda. hasilnya juga beda sama Hasilnya yang lain juga ya kan? beda. Ya gak mengkhianati ini sih. Ya, kerja keras tidak mengkhianati hasil. Benar. Tapi kita harus menikmati proses. Oh, Itu yang utama. Oke. Jadi sekarang kan lagi balik nih, sekarang lagi mungkin momen dimana Indonesia juga terkena pandemi ya Kang ya. Betul. Ada COVID-19 nih Betul. yang memang sedikit banyaknya tentu mengganggu gairah pasar ya kan. Ya, pasti. Ada juga yang terkena imbasnya. Ya, Ya saya pikir semua semua segmen ya itu Iya. pasti kena imbasnya gitu Iya. kan. Nah, Al-Hafiz ini dengan adanya COVID kena nggak Kang efeknya itu? pasti kena. Pasti kena ya? Pasti kena. Ya, jadi kita mulai rame corona tuh Maret ya kalau nggak Iya, salah. bulan Maret. Bulan Maret mulai rame. Jadi akikah ini kan acara syukuran ya. Jadi di rumah-rumah konsumen itu ada pengajian. Oh iya. Nah, ketika di bulan Maret itu pemerintah mulai menginformasikan adanya corona, kemudian April mulai diberlakukan PSBB sampai sekarang gitu ya. Ya, kita terkena dampak. Jadi meskipun saat ini penghasilan kita pendapatan lumayan ya gitu kan tadi, beberapa waktu lalu kita ikut menjerit juga. Ikut menjerit juga gitu kan. Karena ya kita terkena dampak gitu kan. Pesanan kita ngedrop. Ya yang sekarang mungkin domba 30 ekor per minggu
Kalau yang kemarin-kemarin ya paling 10 ekor pun juga udah kita syukuri. Oh, 10 ekor udah 10 ekor tuh udah bersyukur gitu kan? banget gitu kan. Dalam seminggu kita bisa nambah 10 ekor tuh udah bersyukur banget gitu kan. Tapi kalau kata saya 10 ekor tuh luar biasa loh, Kang. Ya kan? Ya, Masih ada lah, masih istilahnya ada. masih nggak loss banget gitu Nggak kan. loss banget. Nggak sampai nggak ada yang masuk gitu kan. Iya. Tentu juga Kang Hafiz ini punya trik nih gimana Ya. caranya menanggapi usaha Kang Hafiz ini, Al Hafiz, biar nggak terlalu padam gitu kan. Biar gimana caranya profit terus gitu Al Hafiz. Itu apa ya, Kang? Tips dan trik dari Akang? Jadi waktu pas kemarin itu ketika musim pandemi gitu kan, otomatis kan banyak konsumen tuh yang cancel. Oh, banyak yang Cancel karena waktu itu nggak boleh sama RT ada pengajian dan yang lainnya gitu kan. Oke. Nah, waktu itu kita mulailah coba dengan cara, ayo ayah dan bunda yang mau akikah ayah bunda bisa kita salurkan ke masyarakat atau ke yayasan. Oh. Nah, dari situlah mulai banyak pesanan masuk gitu kan. Kita juga buat campaign akikah itu bisa langsung dibagikan ke tetangga. Jadi tanpa pengajian, akikah itu bisa langsung dibagikan ke Berarti tetangga. tanpa mengumpulkan masa, Ya. Hafiz menawarkan jasa alternatif ya, Ya. buat langsung menyalurkan. Dan itu kita salurkan. Oh, langsung Kang Iya, Hafiz sendiri yang sama kita tim ya? salurkan. Tim kita salurkan. Ayo kita bantu masyarakat yang mau akikah, kita salurkan ke yayasan dan juga ke tetangga dan masyarakat gitu kan. Kita berikan dokumentasi bahwasanya akikah customer kita sudah kita salurkan dengan baik, dan itu membuat konsumen kita bangga dan puas gitu ya. Dengan pelayanan yang simpel dan praktis, ibadah akikah tetap bisa dijalankan. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya 10 ekor itu tertutupi dengan program kita saat itu. Jadi kita salurkan pesanan-pesanan akikah ke konsumen-konsumen atau ke yayasan-yayasan yang ada. Jadi itu cara Kang Hafiz ya. Itu cara tipsnya saat gitu ya? itu gitu kan. Cara untuk bisa survive di masa pandemi ini, semua unit usaha UMKM harus yang pertama adalah beradaptasi. Adaptasi. Karena pemerintah kita telah mengkampanyekan new normal. Jadi ya kita harus punya cara baru untuk menjalankan usaha kita. Kemudian yang kedua adalah ayo kita go online. Go online. Meskipun usaha kita offline, tapi kita punya cara online. Contoh kayak kemarin juga ada beberapa teman-teman saya yang punya usaha yang lain, kita sharing gitu ya tentang usaha seperti laundry misalkan. Jadi teman-teman yang punya usaha laundry, ayo kita go online. Gimana caranya? Minimal kita ada layanan home delivery. Home delivery gitu ya. Jadi konsumen itu nggak perlu keluar rumah, cukup di rumah aja, tapi masih bisa melayani atau bisa laundry ke usaha laundry yang ada gitu kan. Saya sampaikan itu, ternyata ada beberapa teman saya yang baru kepikiran gitu ya. Ayo kita bikin database konsumen kita sebanyak-banyaknya. Ya, karena database konsumen itu sangat penting. Database mereka catat, harus setelah dicatat follow up. Kemudian buat komunikasi yang baik dengan customer. Tanyakan hari ini ada laundry nggak Bapak dan Ibu, kalau ada kita jemput ya gitu kan. Kita layanan home delivery itu sangat kuat. Harus dikuatkan karena itulah kekuatan masa pandemi saat ini. Di masa pandemi saat ini gitu kan. Sekarang saja mall-mall masih tutup gitu ya. Kemudian outlet-outlet di dalam mall pun juga mereka jemput bola dengan home delivery. Kemudian ada yang membuat makanannya tersajikan di drive-thru gitu kan, di pinggir jalan biar customer tuh mudah untuk mendapatkan produknya gitu. Jadi ya inilah home delivery itu sangat pas untuk saat ini. Berarti tadi tipsnya pertama adaptasi ya, kedua itu go online ya, home delivery, yang ketiga ada database konsumen. Itu sangat penting kan ya? Sangat penting. Dalam pandemi ini emang kita yang memang harus aktif ya kan? Iya, kita harus aktif. Jadi database itu Akikah Al Hafiz saat ini udah hampir 4.000 database. 4.000 database yang kita kelola dalam sebuah handphone admin gitu ya. Nah, ketika sudah punya database kan enak. Kita mau menjual produk yang berkaitan dengan akikah bisa, yang berhubungan secara tidak langsung juga bisa gitu kan. Itulah kekuatan digital marketing. Ternyata luar biasa feedbacknya. Hanya dengan media sosial kita bisa meraih penghasilan yang ya
tak ternilai, tak terduga gitu ya. Iya, iya. Bisnis dunia maya tapi hasil nyata gitu. Nyata ya Kang Iya. ya. Oh, jadi itu nih cara Al-Hafiz dalam menanggapi Iya, dari dulu sampai pandemi sekarang ya. masih saya lakukan cara-cara seperti itu. Alhamdulillah sekarang udah mulai nanjak sampai Alhamdulillah. sekarang 75 juta per 70. minggu. Ada nggak Kang saran-saran buat mungkin teman-teman di luar sana yang mau bisnis usaha nih Kang, tapi tentu dong ada keraguan gitu. Iya. Apa sih Kang saran-saran dari Kang Hafiz ini supaya mereka tuh yakin gitu buat memulai usaha Ya. itu apa? Jadi ketika teman-teman baru memulai usaha, yang pertama adalah kenali apa yang ingin diusahakan. Kenali, berkenalan dulu gitu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita harus berkenalan dulu apa yang ingin kita usahakan, dari A sampai Z kita harus tahu. Kemudian yang kedua adalah menyenangi. Setelah kenal kita harus senangi. Karena kalau misalkan nggak senang kita menjalaninya setengah hati, ya usaha itu nggak akan besar. Serius, nggak akan besar. Karena kita menjalaninya juga nggak semangat gitu kan, tidak menyenangi gitu kan. Baru yang terakhir adalah yang berikutnya adalah modal. Sebenarnya modal itu bukan hal yang utama menurut saya. Karena saya seperti ini aja dari awalnya tanpa modal gitu kan. Tanpa modal. Saya awalnya ya bantu mereka untuk menjualkan domba. Saya punya lebih sedikit ya saya tabung, saya belikan domba dan seterusnya gitu kan. Jadi modal itu bisa yang kesekian. Jadi cara untuk memulai usaha bisa dengan cara reseller, itu kan reseller, kemudian bisa menjadi mitra, misalkan mitra-mitra atau agen-agen yang diberikan oleh berbagai unit usaha gitu ya. Yang penting jalan aja dulu. Yang penting jalan ya. Yang penting jalan dulu. Ketika sudah berjalan pasti akan tahu, oh di situ ada batu, oh di situ jalannya mulus gitu. Pasti akan merasakan proses dan nikmati lah. Oh, berarti yang pertama kenali dulu nih kenali gitu kan ya. Kedua, kemudian menyenangi gitu kan apa yang diusahakan ya. Dan yang ketiga tadi adalah modal itu urusan belakangan yang sebenarnya. penting jangan takut buat berani berbeda dan berani mulai harus berani. Kalau nggak berani ya nggak akan mulai jangan terlalu pusing dengan tanggapan orang lain ya. Karena biasanya orang yang baru memulai usaha itu keraguannya sangat tinggi gitu kan. Takut rugi lah, takut itu hal yang wajar dalam sebuah usaha gitu kan. Tapi kewajaran itu bisa kita atasi, keraguan itu bisa kita musnahkan ketika kita sudah berada di dalam bisnis itu. Jadi ya enjoy aja, jalani. Ketika fokus ya, meskipun orang lain mencemooh kita, biarkan. Biarkan, karena mereka akan menangis ketika kita sudah berjaya gitu kan. Berarti yang ngomong di belakang bakal nangis ketika kita sudah berjaya. Betul. Kan? Yang nyirin biarin aja gitu. Betul, biarin aja gitu kan. Lu apaan sih mau masuk peternakan atau lu kotor-kotoran kayak gitu, nggak gengsi gitu kan. Ya menurut saya yang penting saya menyenangi. Masalah hasil saya nggak masalah hasil itu biar Allah yang menentukan gitu ya. Biarin aja apa kata orang, yang penting kita bekerja keras dan berinovasi dan berani beda, karena hasilnya juga akan beda gitu kan. Oke, mungkin ini penutup ya Kang ya. Makasih banyak sudah mengizinkan saya buat diskusi nih sama. Alhamdulillah, terima kasih juga saya diberi wadah untuk sharing gitu ya. Karena saya senang untuk sharing sama teman-teman yang mau berwirausaha gitu kan. Hayo kalau misalkan mau belajar lebih dalam tentang mulai bisnis atau lebih mendalam lagi tentang promosi atau lebih dalam lagi tentang digital marketing, ya kita sih siap-siap saja sharing. Mungkin teman-teman di luar sana nanya nih Al-Hafiz itu di mana? Sok barangkali mau promosi nih lumayan ya kan? Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang mau tunaikan akikah buah hatinya bisa datang di kantor kita di Jalan Manunggal 7, Kampung Kares, Kelurahan Palembuan Sari. Patokannya apa Kang? Patokannya kurang lebih SMA 2 Karawang 100 meter maju lagi sebelah kanan. Itu ada toko kita, kantor Akikah Al-Hafiz. Siap, berarti satu kalimat pamungkas dari Kang Hafiz buat menutup acara ini, pesan buat para pebisnis pemula di luar sana. Saya ulas yang tadi, karena berbeda tidak selalu lebih baik, tapi yang terbaik sudah pasti berbeda. Deal itu masuk. Terima kasih Kang Hafiz. Karena lagi pandemi kita tesnya gimana ya? Tesnya gini. Gini aja ya. Terima kasih Kang Hafiz ya.